Menteri Keraton Surakarta, KG Panembahan Agung Tejo Wulan mengaku dirinya terjebak saat perobatan KG PH Hangabei sebagai Pakubono 14 pada Kamis 13 November. Tejo Wulan mengatakan dirinya tak bisa menolak ketika KG PH Hangabei melakukan sungkem padanya. Sehingga perobatan tersebut seakan-akan sudah sah karena telanjur terlaksana. Dalam pernyataan pada Kamis malam, Tejo Wulan mengakui dirinya pernah diajak berdiskusi mengenai pengganti Pakubuwono XIII. Namun terkait acara pengukuhan terhadap Hangabei, dirinya belum pernah diajak diskusi. Lebih lanjut, Tejo Wulan pun meminta semua pihak untuk menahan diri setidaknya hingga masa berkabung 40 hari selesai. Ia menegaskan bahwa penobatan dua kubu tersebut belum sah secara adat. Tejo Wulan pun menyatakan bahwa dirinya masih menjadi Raja ad interim Keraton Kasunanan Surakarta. Dikatakan oleh Tejo Wulan, dirinya menginginkan agar situasi lebih dulu kondusif sebelum dilakukan penobatan Raja baru. Terkait rencana penobatan terhadap KGPAA Hamangkunegoro pada Sabtu 15 November, Tejo Wulan mengatakan tidak akan hadir, terlebih dirinya mendapat undangan ke Hong Kong. Nah, saya tuh dunungke gitu loh. Saya dunungke, kenapa kok harus desak-desak seperti itu? Itu kan sudah sampaikan dari awal, saya waktu di balai kota itu 40 hari lah, seperti itu. Tapi mungkin nggak sabar dan sebagainya. Tahap berikutnya ada kegiatan, saya tahu-tahu dimintai untuk jadi saksi. Itu nunggu nggak dalam, mas, dalam jadi nyekseni, saksi tau. Musuh Indonesia ini nyekseni, ya, proses ini. Ini kok, terus tadi ada apa? Ada pengikraran penobatan menjadikan Hangabei Mangubumi jadi pewaris Pakubuwono ke-13, jadi sebagai Pangeran Pati dan gelarnya dan sebagainya. Jadi aku kira ngerti itu ada agenda gitu. Tapi kan sudah wis di depan orang banyak itu, ya saya mau dia disuni pengestu, disungkemi dan sebagainya. Terus saya ini kan wong tuwek gitu loh. Jadi ya biasa sepuh ya disungkemi, disuni pengestu. Ya sudah, saya pengestuni saja. Itu. Tapi prinsipnya saya nggak ngerti loh kalau acara itu ada tambahan acara gitu. Nah setelah itu selesai, salaman, sudah selesai saya, ampun. Nggak ada acara lainnya. Kira-kira itulah yang perlu saya sampaikan, bahwa tidak pernah ada penambahan sebelumnya tentang acara tadi. Penambahan itu. Nah lain-lainnya nanti bisa tanyakan kepada Anjing Condro. Mungkin Pak Wali kalau sudah datang ya kan, Pak Wali dulu kalau bisa berkenan di sini ya begini, kalau enggak ya enggak usah. Kira-kira gitu yang saya sampaikan. Kalau rembukan pernah dengan saya gitu loh, ribut. Ya, terus kira-kira sopo gitu loh. Enggak usah puluhan tahun lah, 5 tahun ke depan kira-kira siapa ya yang akan nanti menggantikan itu. Memang itu pernah saya tanyakan. Yang disebut adalah ya Mangubumi itu. Tapi tidak pernah atau belum pernah saya diajak bicara untuk pelaksanaan tadi siang itu loh. Pengukuhan dan sebagainya, bukan nanti diajar rembukan saya gitu loh. Ya kalau bahasa Inggrisnya di peta kompli mungkin saya ya. Tapi kalau di depan orang banyak itu masa umum aku loh. Pas dia ngomong ngono ya ora no, pas yang datuk ini maksud aku lagi leman gitu. Yang disuni pengestu ya tas pengestoni gitu. Keraton Kasunanan Surakarta saat ini tengah kisruh gara-gara perebutan tahta pasca Sinuhun Pakubuwono XIII wafat. Dua anak Pakubuwono XIII, yakni KGPH Hangabei dan KGPAA Hamangkunegoro atau Gusti Purbaya, sama-sama mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. Namun Mahamenteri Keraton Solo, KG Panembahan Agung Tejo Wulan menyatakan bahwa penobatan keduanya belum sah secara adat. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, Ahmad Syarifuddin. Selamat malam, Ahmad. Ya, selamat malam, rekan Siska dan Tribuners. Baik.
Maha Menteri Keraton Solo ini menyatakan bahwa penobatan Raja Baru oleh dua kubu di Keraton Solo ini tidak sah. Lalu apa alasannya? Ya, Maha Menteri KG Panembahan Agung Tejo Wulan menegaskan penobatan dua kubu belum sah secara adat dan ia pun menyatakan bahwa dirinya masih berlaku sebagai Raja ad interim Keraton Kasunanan Surakarta dan uh, seperti telah diketahui menjelang pemakaman Sinuwun Pakubuwono XIII muncul dua versi uh, mengenai penerus tahta yang akan melanjutkan kepemimpinan Keraton Kasunanan Surakarta dan Panembahan Agung Tejo Wulan mengungkapkan mulanya ia hadir untuk mempertemukan sejumlah kerabat dalam, namun setelah pertemuan tersebut tiba-tiba diminta duduk di tempat duduk yang telah disiapkan. Dan lalu KGPH Hangebei muncul dengan Ageman Agung yang merupakan pakaian raja. Dan KGPH Hangebei sungkem kepadanya dan dimulailah prosesi adat penobatan Sinuhun Pakubuwono XIV tersebut. Dan saat itu HGBI tetap maksud saya Tejo Wulan menjelaskan bahwa uh, seharusnya penobatan raja itu dilakukan di depan uh, sesepuh atau siapapun yang akan menaikkan tahta dan itu dilakukan sesuai dengan uh, SK Mendagri yaitu berdasarkan koordinasi dengan Maha Menteri Tejo Wulan dan itu tidak dilakukan oleh kedua kubu begitu rekan Siska dan Tribunus. Baik, dalam penobatan tersebut Maha Menteri mengaku dirinya terjebak. Lalu apa alasannya? Jadi pada mulanya Gusti Tejo Wulan itu mengaku bahwa ia hadir di forum itu karena di situ akan diadakan rembuh keluarga besar dan di situ sama sekali tidak mengetahui ternyata begitu selesai rembukan kemudian tiba-tiba KGPH Hangebei sudah melakukan mengenakan ageman agung yang itu merupakan pakaian raja dan setelah itu dilakukan prosesi penobatan di situ Gusti Tejo Wulan juga mengaku kaget ketika kemudian diminta duduk dan di situ sungkeman terjadi dan kemudian dilakukan prosesi penobatan gitu Kak Siska. Baik, terkait dengan Jumenengan pada Sabtu esok, lalu apakah nanti Maha Menteri Tejo Wulan juga akan menghadirinya, Ahmad? Ya, Maha Menteri KG Panembahan Agung Tejo Wulan menyatakan tidak akan hadir dalam Jumenengan yang akan dilakukan KGPAA Hamengkubuwono atau Gusti Purboyo itu pada Sabtu besok. Ia berencana akan melawat ke Hong Kong begitu dan bahkan terakhir Panembahan Agung Tejo Wulan juga menyatakan pihaknya telah bersurat kepada pihak Gusti Purboyo untuk menghentikan prosesi prosesi Jumenengan itu karena hal ini akan menambah kisruh kondisi Keraton Kasunanan. Gitu. Baik, terkait dengan Jumenengan pada esok hari, bagaimana persiapannya dan juga siapa saja tokoh yang sudah mengonfirmasi akan hadir dalam Jumenengan tersebut, Ahmad? Ya, dalam pantauan tribunsolo.com saat ini sejumlah persiapan sudah dilakukan, termasuk di sekitar Keraton Kasunanan Surakarta sudah berhiaskan janur kuning yang itu melambangkan bahwa keraton akan segera mengadakan hajat besar begitu dan tadi juga sudah diadakan juga pers mengenai membicarakan mengenai teknis-teknis bagaimana nanti kirap akan dilakukan dan sejumlah prosesi adat akan dilakukan. Kemudian dari GKR Timur selaku panitia Jumenengan itu menjelaskan bahwa saat ini yang sudah terkonfirmasi hadir yaitu Ngarso Dalem Hamengkubuwono X dan sejumlah raja-raja Nusantara juga dikabarkan akan hadir. Namun untuk pejabat-pejabat yang akan menghadiri acara Jumenengan ini sampai saat ini belum terkonfirmasi secara jelas. Baik, terkait dengan konflik yang ada dua kubu yang akan melakukan penobatan atau sudah melakukan penobatan Raja Baru, apakah sudah ada respons dari pihak Pemkot Solo sendiri, Ahmad?
Ya, pemerintah Kota Solo dalam hal ini Wali Kota Solo Respati Adi menjelaskan bahwa pihaknya belum mengambil sikap apapun dan memilih untuk netral dalam posisi ini karena beliau tidak ingin terlibat dalam konflik uh, dan Wali Kota Solo Respati Adi juga menyatakan akan mengakomodasi semua kepentingan yang akan dilakukan termasuk ketika salah satu kubu mengadakan jumengan, maka pihaknya juga akan terlibat untuk memfasilitasi dan mengamankan prosesi kirap. Begitu juga dengan kubu lain yang juga akan dimungkinkan nanti akan menjalankan prosesi yang serupa. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin melaporkan terkait dengan kisruh di Keraton Solo. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Dari pertemuan tadi kan menimbulkan adanya dualisme kepemimpinan di keraton sendiri. Siapa yang bilang dualisme? Kan dari pihak kan menobatkan sebagai Abdumi sebagai Pakubono ke-14, sedangkan dari Gusti Rumbai kan menobatkan sebagai Purboyo sebagai Pakubono ke-14. Bukan urusan sana. Sebetulnya kalau penobatan tuh nanti kan duduk dijampar, penobatan iki sapa, leluhure poyange sapa, kiai sapa, lembaganya sudah ada sebetulnya gitu loh. Saya dulu ingat toh. Saya dulu jadi si susunan Pakubono ke-13. Ingat enggak? Ya Tejaulan. Siapa yang menobatkan saya? 3 pengageng waktu itu. Pengageng siapa? Si susunan Pakubono ke-12. Lagi sopo? Ini belum ada penobatan apa-apa kok. Jadi dua-duanya bisa dianggap tidak sah itu. Belum sah. Ya belum sah kan. Belum ada penobatan. Itu penobatan seperti yang disampaikan. Mau saya lah saya tuh ndunungke boyo sabar sih dan sebagainya. Tunggu aja 40 hari gitu loh. Nah, 40 hari belum terjadi kesepakatan dan sebagainya. Ayo 100 hari. Itu contoh. Sri Sultan Hamengkubuwono sekarang itu berapa? 7 bulan baru dinobati. Nah, kok sekarang kesusu ya mau ya apa? Nek kowe alon-alon harus nunggu apa gitu loh. Nah saya ini pengennya rukun dulu dirembuk yang baik, yang pantas, pas itu siapa nantinya. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama. 5 tahun ke depan saja. Visinya seperti apa? Gitu loh, ya. Nah, generation lah, ini itu ya gitu. Jadi, apalagi? Nanti akan juga bertemu dari pihak Gusti Rumbai juga. Sedang diupayakan. Saya? Oh iya pasti nanti akan saya. Tahap awal dulu. Saya sebetulnya undang semuanya, tapi ternyata belum bisa ya nanti berikutnya. Ya memang itu sabar. Dia menyikapi kemenangan yang besok harus diadakan seperti apa? Bisa jadi Ponda saya nggak tahu saya. Tapi menyikapinya mungkin dari Presiden Jolan. Tadi sudah saya sampaikan toh, mau saya itu 40 hari sih. 40 hari dulu rukun dan sebagainya 100 hari. Kalau belum bisa ya cari yang terbaik itu loh. Ketika mungkin misalnya ya dianggap nekat untuk mengadakan kemenangan begitu, apakah dibiarkan saja atau apa ada tindakan tertentu gitu? Mau nekat tadi apa ya? Ya mau nekat itu mau diapakan? Lagi. Kan aturannya ada gitu loh. Ada aturan secara agama, secara adat dan hukum positif pemerintahan gitu ada 3 hal itu. Nah, itu harus lulus dari 3 semuanya ini ingatan kira-kira. Yang mau nekat atau dipikir apa? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.